Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sepkilang Respati dan tentunya di channel Respati Med. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian pada aljabar, ya. Nah, kalian pasti sudah tahu mengenai aljabar. Aljabar itu kan sebuah benda, ya. Misal di sini ada benda kotak tambah kotak, ya. Itu ibaratnya kita misalkan menjadi 2x, ya. Artinya si x-nya itu adalah kotak. Jadi 2 kotak. Paham? Ya. Nah, kemudian kalau misalkan ini kotak tambah kotak, kemudian tambah segitiga tambah segitiga. Nah, misal tambah segitiga, terus tambah segitiga lagi. Nah, ya. Jadi berapa? Nah, ini kan ada 2 kotak. Berarti di sini 2x tadi. X-nya ibaratkan kotak, ya. Kemudian tambah berapa ini? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berarti 3y, ya. Nah, diibaratkan y. Berarti ini pemisalannya atau penulisan secara aljabarnya seperti ini, ya. 2x tambah 3y, ya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan benda yang berbeda itu tidak bisa dioperasikan, ya. Nah, begitu juga nanti di perkalian, ya. Di perkalian dan pembagian aljabar pun sama. Jadi harus memiliki variabel yang sama. Nih, nanti contohnya. Kita hapus dulu. Oke. Baik, kita yang pertama dulu. Perkalian aljabar. Nah, dalam perkalian aljabar itu catatan, ya, notes. Kalian harus kalikan variabel dan koefisiennya, ya. Artinya berarti kalikan variabel dan koefisiennya, ya. Misal sini ada 2x tadi, ya, kali itu bisa titik, ya. 2x dikali 4. Ini dulu. 2x dikali 4 sama dengan berapa? Nah, ini berarti lihat, kalikan variabel dan koefisiennya. Di sini kan memiliki variabelnya hanya 1, berarti kalikan koefisien dengan koefisien aja, ya. Sehingga menjadi 8. Nah, ini kan tidak memiliki variabel, ya. Ini berarti tinggal tambahkan aja. Jadi hasilnya adalah 8x. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan sini 10x kali, kalinya itu titik, ya. Misal 7x, sama dengan nih, kalau misalkan perkalian seperti ini, lihat, 10 kali 7 berapa? 70, ya. 70. Kemudian x kali x berapa? Jadi hasilnya adalah x
kuadrat. Ya. Paham? Jadi kalau misalkan X-nya ada 2 menjadi X pangkat 2. Kalau misalkan seperti ini. X kali 3X kali lagi 2X sama dengan ya. Nah, ini berarti 1 ini teh ya, ibaratnya kalau X aja itu adalah angkanya adalah 1. Ya, tapi biasanya nggak ditulis. Ya, berarti kita misalkan ini ditulis aja ya. Berarti 1 kali 3 3. 3 kali 2 berapa? 6 ya, di sini 6. Kemudian X kali X tadi X kuadrat. Kemudian X kuadrat kali X berarti jadi X pangkat 3. Ya, X pangkat 3. Jadi, si pangkat ini mengikuti adalah jumlah dari X-nya ya. Dari yang ini. Dari si variabelnya. Ketika variabelnya atau variabel X-nya ada 3, maka di sini X pangkat 3. Dan kalau misalkan X-nya ada 2 atau variabel X-nya ada 2, berarti di sininya X pangkat 2. Ini juga sama, X-nya 1, berarti di sini X pangkat 1. Paham ya? Seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan dikalikan dengan ya, dikalikan dengan variabel yang berbeda ya. Perkalian dengan variabel yang berbeda. Sama catatannya ya. Catatannya ini. Nih, kalikan variabel dan koefisiennya. Ya, tinggal dikalikan aja. Misal seperti ini. Ada contoh soal. 8X dikali dengan 2Y sama dengan nah, di sini tadi kalikan variabel dan koefisiennya. Variabel. Nah, X kali Y berarti udah aja tulisnya X Y. Ya. Kemudian 8 kali 2 16. Ya, jadi hasilnya adalah ini. 16X Y. Gitu ya. Nah, terus biasanya ada seperti ini. Misal ada 3X kemudian 2X dikalikan dengan 3X tambah 4Y misalnya. Ya. Nah, ini pengerjaannya. Nah, kalau ini ya, pengerjaannya berarti dikalikan, kali pelangi ya. Berarti ini kali ini ya, 2X kali 3X kemudian 2X kali 4Y. Maka hasilnya yang ini dulu, yang pertama dulu. 2X kali 3X berarti berapa? Sini ya, ke bawah aja ya. Nah, gitu. Ini tanda proses ya. Nah, seperti itu. 2X kali 3X berarti jadi 2 kali 2, 6. Kemudian X kali X tadi apa? X kuadrat. Ya, X kuadrat. Terus yang bawah. Sini ya. 2X kali 4. Nah, ini tandanya tambah ya, berarti di sini tambah. 2 kali 4, 8. X kali Y tadi ini ya, X, Y. Nah, gitu. Jadi, X, Y. Oke. Paham? Ya. Nah, ini adalah perkalian aljabar. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan dalam pembagian aljabar? Ya, kita hapus dulu.
perkalian aljabar. Pembagian aljabar ya. Tadi perkalian aljabar sudah. Kemudian kita lanjut ke pembagian aljabar. Kedua, pembagian aljabar. Aljabar ya. Aljabar. Nah, dalam pembagian aljabar, nih misal ini, kotak lagi tadi, kotak, nah, kotak, ada kotak ya, ada kotak, kemudian dibagikan kepada anak-anak. Nah, di sini ada dua ya. Nah, ini berarti ya ada 3 buah permen dibagikan kepada 2 anak. Berarti gini, ada 3x ya, dibagikan kepada, nah ini berarti 2 anak gitu. Berarti hasilnya adalah 3x per 2. Nah, kalau misalkan ini ya, ada segitiga atau lingkaran ya, lingkaran aja, lingkaran, terus sini lingkaran lagi. Berarti ada berapa lingkaran? 4 ya. 4, misalnya x, 4x. Kemudian dibagikan ya, atau diambil oleh seseorang 2 buah lingkaran. Nanti di sininya dibagi dengan 2x. Ya. Nah, maka ini pembagian seperti ini. Sama konsepnya tadi, ya. Kalau konsepnya di sini juga sama. Bagi koefisien itu yang angka 4-nya ya. Koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Ya. Jadi ini 4 dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 berapa? 4 dibagi 2 di 2. X bagi X kosong ya, berarti tersisa adalah 2 buah permen gitu ya. Paham? Nah, untuk lebih pahamnya lagi kita ke soal. Misal di sini ada sebuah soal 2x 8x dibagi dengan 4x kemudian ditambah dengan 6y dibagi dengan berapa? Ini terlalu jauh ya. Nah, dibagi dengan 2y sama dengan, nah kalau yang ini ya, ini variabelnya masih berpangkat 1 ya. Di sini pangkat 1 sangat mudah, tinggal tadi koefisien dengan koefisien dibagi, ini 2x. Nah, 2x tambah ini berapa? 3y. Nah, ini hasilnya gitu ya. Kemudian terus
Nah, bagaimana kalau misalkan ada contoh soal seperti ini? Misal, ada 2x kuadrat ya, dibagi dengan x. Nah, ini kan berarti ibaratnya x itu adalah 1x di sini ya. Jadi tetap 2 bagi 1 berapa? 2. Nah, kalau misalkan pembagian ya, pembagian itu menjadi kurang ya. Jadi 2, nah, 2 dikurangi 1. Seperti itu. Paham? Nah, jadi hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali x atau 2x pangkat 1 di sini. Atau 2x aja. Ya. Ini untuk pembagian aljabar. Nah, seperti itu.